Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, keluarga beserta sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, syukur kita bertemu kembali di pagi hari ini, pertemuan yang pertama di tahun 2023 Masehi ataupun Miladiah, dan masih lanjutan pembahasan tentang rukun-rukun salat. Dalam syarat-syarat untuk membaca Fatihah sebagai rukun salat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'a ri'ayati muwalatin fiha bi ayyatiya bi kalimatiha 'alal wila'i bi alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'dahu bi aktsara min sittati tanaffus awil ayyi. Dan disyaratkan pula pada bacaan Fatihah tersebut adanya mualat, menjaga mualat. Gambaran mualat itu bahwa dia ucapkan kalimat-kalimat Fatihah secara berturut-turut dengan tidak diselangi di antara setiap kalimat dan yang sesudahnya itu lebih dari sekedar diam untuk bernafas, siktatut tanafus. Fayu'idu, maka apabila terjadi setelah membaca satu ayat ataupun satu kata kalimat di dalam bahasa Arab, itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah kata, sedangkan kalimat bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Dia ada pengurangan makna di dalam bahasa Indonesia. Orang Indonesia menyebut kata, orang Arab menyebut kalimat. Kalimat yang dimaksudkan dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab disebut dengan jumlah. Sedangkan jumlah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab nanti disebut dengan hisab, menghitung. Jadi ada perbedaan ungkapan bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Orang yang sholat membaca Fatihah, orang yang sholat membaca Fatihah susunan ayat demi ayat ataupun kata demi kata di dalam ayat itu harus berturut-turut, wila, tidak boleh diselangi lebih dari kadar diam untuk sekedar menarik nafas. Misalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Harusnya demikian. Tiba-tiba ada yang membaca
jeda antara satu ayat dengan ayat berikutnya lebih dari kadar tarikan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jedanya menjadi lama sehingga orang yang mendengar berpikir ada rencana lanjut ataukah mau berhenti. Musy'irun bil i'rad, memberikan kesan seolah-olah yang membaca itu tidak ada lagi rencana melanjutkan. Fayu'idu, maka apabila terjadi jeda yang lama wajib diulang dari awal lagi, dari bismillah. Wa bitakhalluli dzikrin ajnabiyyan la yata'allaqu bis-shalah, ataupun antara ayat dengan ayat ataupun kata demi kata di dalam Fatihah diselangi dengan zikir yang ajnabi. Ajnabi yang dimaksud adalah zikir yang bukan bahagian dari maslahat sholat. Misalnya ada orang ketika sedang sholat sendiri atau berjamaah, di sampingnya ada yang bersin. Ketika yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, karena sudah lazim mendengar orang bersin menyebutkan alhamdulillah, dia tashmid mengucapkan yarhamukallah, terbawalah dalam sholat. Dia sedang sholat, di sampingnya ada yang bersin, ucapkan alhamdulillah, dia katakan yarhamukallah. Maka ucapan yarhamukallah ketika sedang membaca Fatihah itu menyebabkan Fatihah yang dibaca wajib diulang dari awal. Kenapa? Karena putus mualat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Hasyih berarti itu deh. Yang bersin ucapkan alhamdulillah, dia respon yarhamukallah. Apa yang terjadi? Putus mualat. Kalau putus mualat, maka Fatihah wajib dimulai dari awal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Tidak boleh diselangi dengan zikir yang ajnabi. Wa in qalla, sekalipun zikir itu sedikit saja. Ka ba'dhi ayatin min ghairiha, seperti sebahagian ayat dari selain surat Fatihah. Wa ka hamdi atisin, dan seperti ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin. Bukan orang lain yang bersin dia ucapkan yarhamukallah, tapi dia sendiri yang bersin. Bersin tidak memutuskan mualat bacaan Fatihah, tapi kalau dia bersin dia ucapkan alhamdulillah sedang baca Fatihah, maka Fatihah wajib ulang dari awal. Wa in sunna fiha ka kharijaha, sekalipun ucapan alhamdulillah bagi orang yang bersin ini disunatkan di dalam sholat, sama seperti disunatkan di luar sholat. Karena bersin ini dan ucapan alhamdulillah itu pengulangan proses dari ucapan Nabi Adam dulu. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan ditiupkan ruh, ketika ruhnya sampai ke dada, ke paru-paru, Nabi Adam bersin, spontan terucap dari mulut beliau alhamdulillah. Makanya disunatkan kepada kita sebagai keturunan Nabi Adam untuk mengucapkan alhamdulillah setiap kali bersin. Hanya saja diberikan petunjuk oleh Nabi di dalam hadis, bersin yang sunat mengucapkan alhamdulillah apabila terjadi sekitar 3 kali. Bersin alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah, bersin lagi alhamdulillah, bersin lagi yang keempat tidak lagi disunatkan alhamdulillah, itu sudah menjadi penyakit flu, berarti dia maka bersin yang disunatkan alhamdulillah hanya sekitar 3 kali bersin berturut-turut.
bukan bersin yang terpisah-pisah, tapi kalau bersinnya dalam durasi berselang 5 menit bersin, berselang 5 menit bersin, itu walaupun sampai 100 kali tetap disunatkan, alhamdulillah. Tapi ada orang bersin berturut-turut dalam durasi waktu yang berdekatan, itu sudah masuk kategori flu. Orang yang flu tidak perlu bersyukur karena itu penyakit. Walaupun di dalam sholat orang yang bersin ini tetap disunatkan berucap alhamdulillah. Sedangkan yang mendengarkan kalau sedang di dalam sholat, bila dia ucapkan yarhamukallah, itu bukan hanya memutuskan mualat Fatihah, tetapi bahkan membatalkan sholat. Kapan batal sholat? Bila dia tahu tidak boleh mengucapkan doa tersebut. Bukan tidak boleh berdoa, tidak boleh doa tersebut dan sengaja dia lakukan. Pertanyaannya, apa yang salah dari doa yarhamukallah? Kata para ulama, di dalam sholat diizinkan untuk berdoa sejak dari takbiratul ihram sampai sebelum salam, dengan catatan yang pertama, doa itu mesti berbahasa Arab apabila dilafadzkan, boleh dengan bahasa lain bila di dalam hati. Walaupun berbahasa Arab, ada peraturan yang kedua, tidak boleh di dalam doa tersebut menggunakan kata ganti orang yang kedua, kamu, engkau, kalian. Sedangkan yarhamukallah artinya semoga engkau dirahmati Allah, tidak boleh di dalam sholat. Kalau sengaja dilakukan dan tahu hukumnya tidak boleh, batal sholat. Tapi kalau tidak tahu, dimaafkan. Makanya banyak ketidaktahuan tersebut yang menguntungkan. Karena itulah menyebabkan orang malas untuk mengaji. Nah, saya ditanya, kenapa nggak mau mengaji? Nanti banyak sekali tahu Pak Ustaz. Ada masalah apa dengan pengetahuan? Nanti sholatnya nggak lagi dimaafkan. Kaji kebenaran itu mengaji. Jadi alhamdulillah dari orang yang bersin itu memutuskan mualat Fatihah walaupun disunatkan di dalam sholat. Jadi kalau sudah terlanjur mengucapkan, Fatihahnya wajib diulang dari awal. Kenapa membatalkan mualat? Li isy'arihi bil i'radi, karena putusnya mualat serta adanya selingan kalimat yang ajnabi memberikan kesan seolah-olah orang yang sedang baca Fatihah tidak lagi berniat untuk melanjutkan. Itu sama persis pemahamannya pada orang yang berakad, seperti akad nikah yang mensyaratkan mualat. Begitu diucapkan oleh satu pihak, apakah oleh wali ataupun oleh saksi ataupun oleh pengantin laki-laki, harus dijawab segera oleh yang satu pihaknya lagi tanpa jeda, harus mualat. Misalnya oleh wali mengucapkan, saya nikahkan kepadamu putri saya Fulanah binti Fulin dengan mas kawin sekian mayam emas dibayar tunai. Harus segera dijawab, saya terima nikah Fulanah binti Fulin, ataupun saya terima nikah Fulanah anak bapak untuk saya dengan mas kawin sekian mayam emas dibayar tunai. Tidak boleh berselang dengan jeda waktu yang lama. Setelah diijab misalnya, saya nikahkan kepadamu putri saya Fulanah binti Fulin dengan mas kawin sekian mayam emas dibayar tunai. Lindonya gede-gede. Saya terima nikah anak bapak, putus mualat. Kenapa? Musyirun bil i'rad, memberikan kesan kepada orang yang hadir dan menjadi saksi seolah-olah lintu tidak ingin menjawab tersebut, ataupun diselangi dengan kalimat ajnabi. Saya nikahkan kepadamu putri saya Fulanah binti Fulin dengan mas kawin sekian mayam emas dibayar tunai. Lintu ini nggak segera menjawab saya terima, tapi dia bertanya, bapak sehat? Sehat? Saya terima nikah anak bapak. Tidak sah ijab dan qabul, diselangi dengan kalimat yang ajnabi. Tetapi bila diselangi dengan zikir untuk menambah berkah, itu dimaafkan. Begitu diijabkan, saya nikahkan kepadamu putri saya Fulanah binti Fulin dengan mas kawin sekian mayam emas dibayar tunai.
Segera dijawab oleh Lintu dengan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Saya terima nikahan Bapak Fulanah binti Fulin untuk saya dengan mas kawin sekian mayam emas dibayar tunai. Sah nikah. Tapi kan sudah diselangi dengan kalimat yang ajnabi. Iya, tapi zikirnya itu untuk menambah berkah ya, tapi siapa yang berani hidup yang kadang dengar radio deh jahat jadi sah bahan. Jadi musyairun bil i'rad, memberikan kesan ingin berpaling. La yu'idul fatihata bitakhallulin ma lahu ta'alluqun bis salati kata'minin wa sujudin litilawati imamihi ma'ahu wa du'ain min su'ali rahmatin wa isti'azatin min azabin wa qawli bala wa ana ala dhalika minasyahidin liqira'ati imamihi. Kalau tadi berselang dengan zikir yang ajnabi putus mualat, kalau diselangi oleh zikir yang lebih kalau diselangi oleh diam yang lebih dari kadar tarikan nafas putus mualat, maka tidak putus mualat dan tidak wajib ulang Fatihah apabila diselangi oleh sesuatu yang ada hubungannya dengan maslahat salat. Mana contohnya? Seperti menjawab amin dari Fatihah imamnya. Dalam kasus salat jihar, ketika bacaan imam tidak jelas terdengar pada telinga makmum karena posisinya yang jauh. Ini ketika tidak ada mikrofon. Kalau ada mikrofon seperti sekarang ini, walaupun imamnya dicerkeun tetap terdengar ya, makanya Masjidil Haram itu kan sangat luas, posisi makmum dengan imam itu sudah sangat jauh, tetapi suara bacaan imam tetap terdengar jelas pada telinga makmum. Maka dalam keadaan suara imam terdengar jelas, perintahnya pun sangat jelas, fastami'u lahu wa ansitu, dengarkan bacaan tersebut dan diamlah. Tidak boleh ketika imam sedang baca Fatihah makmum membaca Fatihah, apalagi baca ayat ataupun baca doa iftitah. Wajib dengar dan wajib diam. Lalu kapan kemungkinan terjadi imam selesai Fatihah makmum sedang baca Fatihah? Kemungkinannya ketika mikrofon tidak aktif, ketika listrik padam, imam baca Fatihah jihar, tetapi suara imam hanya sampai terdengar jelas di saf yang ketiga. Saf yang keempat terdengar tetapi samar-samar. Kalau bacaan imam terdengar samar-samar, maka makmum di waktu tersebut sudah boleh masuk dalam bacaan Fatihah. Baru sampai bacaan makmum pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, imam sudah selesai waladdallin. Karena imam sudah selesai, makmum yang di belakang sunat menjawab amin. Termasuklah makmum yang baru iyyaka nasta'in tadi. Amin. Pertanyaannya, untuk makmum yang sedang baca Fatihah, apakah putus mualat atau tidak? Tidak, karena amin itu zikir yang terkait dengan maslahat sholat. Atau kasus yang kedua, ketika imam selesai Fatihah makmum baru mulai, tapi ternyata imam membaca surat At-Tin. Pada akhir surat At-Tin itu bunyi ayatnya, Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Pada akhir surat tersebut, orang yang mendengar, apakah sedang sholat atau di luar, makmum bagi imam tersebut atau bukan, disunatkan untuk menjawab bala wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Karena pertanyaannya itu dengan bala, istifham ingkari. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, dan bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Dijawab bala,
Iya, benar. Allah itu hakim yang paling bijaksana. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin, dan kami menjadi saksi. Makanya pertanyaan alaysa istifham ingkari itu dijawab dengan bala. Maka di dalam akhir surat Yasin, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda, dan bukankah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, biqadirin ala an yakhluqa mithlahum, itu punya kemampuan untuk menciptakan yang sama? Dijawab bala, iya benar, Allah itu mampu untuk mengulangi proses penciptaan. Maka jawaban yang panjang tadi, bala wa ana 'ala dzalika minasyahidin, tidak memutuskan mualat bacaan makmum yang sedang baca Fatihah, dengan catatan bahwa yang dia jawab adalah bacaan imamnya, liqiraati imamihi, karena bacaan imamnya. Ataupun diselangi dengan sujud tilawah. Misalnya ketika sedang salat, selesai Fatihah, makmum baca Fatihah, selesai Fatihah imam, makmum baca Fatihah, ternyata ayat yang dibaca oleh imam ada sujud tilawahnya. Sampai pada akhir ayat sujud tilawah tersebut, imamnya sujud, makmum baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena imam sujud, makmum wajib sujud, bukan sunnah, wajib sujud. Kenapa wajib? Karena imamnya sujud. Di dalam sujud panjang dibaca zikirnya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit makmum yang sedang baca Fatihah sampai iyyaka nasta'in tadi, tinggal melanjutkan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Tapi kan sudah putus mualat Pak Ustaz. Ia putus mualat disebabkan karena maslahat salat, wajib sujud karena mengikut imamnya. Ataupun ketika dia sedang baca Fatihah, imam membaca surat. Dalam bacaan imam itu tersebutlah tentang siksa kubur dan siksa akhirat. Makmum yang sedang baca Fatihah ini berhenti untuk berdoa, a'udzu billahi min dzalik, misalnya ketika mendengar siksa neraka. Zikir-zikir dan doa tersebut tidak memutuskan mualat karena masih terkait dengan maslahat salat. Itu ketentuannya. Awil ayatil lati yusannu fiha ma dzukira likullin minal qari'i was sami'i ma'muman aw ghairihi fi salatin wa kharijaha. Ataupun ayat-ayat yang disunatkan pada ayat tersebut, perkara yang telah disebutkan tadi, mulai dari sujud tilawah ataupun membaca zikir dan doa tertentu, likullin minal qari, disunatkan kepada masing-masing dari orang yang membaca ataupun orang yang mendengar, apakah statusnya makmum ataupun statusnya itu selain makmum, pada sholat dan di luar sholat. Maka apabila diselangi dengan zikir-zikir tadi, tidak putus mualat. Ataupun dia dengar satu ayat di dalamnya tersebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan tunda bis salatu alaihi, maka tidak disunatkan bersalawat kepada Nabi kalau sedang di dalam sholat, sebagaimana difatwakan oleh Imam An-Nawawi. Di dalam Al-Quran itu terdapat sebutan nama Nabi Muhammad dalam 4 ayat di 4 surat yang berbeda, dan keempat-empatnya berbentuk informasi khobariyah, bukan berbentuk perintah ataupun nida, panggilan. Karena Allah memberikan penghormatan kepada Nabi Muhammad sampai tidak pernah Nabi Muhammad dipanggil dengan menyebut nama, ya Muhammad. Itu sama seperti kita orang tua
ketika anak-anak kita sudah besar, kita berikan penghargaan kepada anak-anak dengan tidak menyebut nama. Kalau masih kecil bentuknya kasih sayang, bila sudah besar bentuknya penghormatan. Misalnya masih kecil kita panggil adik, abang, itu menunjukkan panggilan kasih sayang. Ketika anak ini sudah besar, karena mungkin dia punya status dalam masyarakat, maka kita panggil dia dengan sebutan status tersebut. Saya punya anak sudah besar, saya panggil Dengku. Allah Ta'ala memanggil semua nabi dengan menyebut nama. Nabi Adam dipanggil, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu dalam surga. Nabi Nuh dipanggil, ya Nuh innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, anakmu berbuat pekerjaan yang tidak patut. Dipanggil sampai Nabi Isa dipanggil nama, ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa ibnu Maryam, adakah engkau katakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai Tuhan, sebagai ganti dari Allah Ta'ala. Tapi begitu sampai pada Nabi Muhammad, tidak pernah ada ayat Al-Quran ya Muhammad. Tetap panggilan Allah kepada Nabi, ya ayyuhan nabiyyu ataupun ya ayyuhar rasul. Itu penghargaan dari Allah. Tapi sampai ke kita umat yang hidup sekarang, memanggil Nabi Muhammad santai saja, ya Muhammad. Ada salawat-salawat tersebut, misalnya ya Maulana ya Habibi nepreh kamo baulai titi menyahan nepreh oh ya Muhammad. Bayangkan kita panggil Nabi itu oh ya Muhammad. Bahkan ayah kita sendiri nggak berani kita panggil oh ya Muhammad. Ayah saya Muhammad Ismi namanya, nggak pernah saya berani panggil oh ya Muhammad. Ini bahkan orang yang dimuliakan oleh ayah saya panggil oh ya Muhammad. Itu belum lagi kalimat sebelumnya bernada ancaman, menyahan nepreh. Bayangkan Nabi Muhammad diancam. Ini tidak beradab. Maka ketika tumbuh kesadaran di kalangan guru-guru kita bahwa ada yang salah pada sholawat tersebut, maka diubahlah syairnya, baitnya menjadi ya Maulana ya Habibi nepreh kamu baule titi titi halu lagi tajam bek mesir tapa agaki. Tidak ada lagi ancaman menyuhan nepreh. Tidak ada lagi panggilan kepada Nabi yang tidak beradab, oh ya Muhammad. Maka Allah saja memanggil beliau dengan menyebut pangkat, ya ayyuhar rasul. Tapi ada 4 ayat disebutkan nama Muhammad bukan dalam bentuk panggilan, tapi dalam bentuk pemberitahuan. Mulai dari surat Ali Imran 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Kemudian lanjut pada surat Al-Ahzab ayat Al-Ahzab ayat 40, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Kemudian di dalam surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar, sampai pada surat Muhammad ayat 2, walladzina amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haq. Kata Rasulullah, orang yang paling pelit dari kalangan umatku adalah orang yang ketika namaku disebutkan di hadapannya, dia tidak bersolawat kepadaku. Nah pertanyaannya, apakah ketika ada ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nama Nabi Muhammad, kita juga dituntut untuk bersolawat? Tidak. Tidak disunatkan bersolawat kepada Nabi ketika mendengar ayat yang di dalamnya terdapat sebutan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana difatwakan oleh Imam An-Nawawi. Wala yaftahu alaihi
idza tawaqqafa fiha biqasdil qiraati walau ma'al fathi wa mahalluhu kama qala syekhuna in sakata wa illa qata'al muwalata. Dan tidak pula putus mualat dengan sebab mengingatkan imam lanjutan bacaan ayat ketika imam itu lupa dan berhenti dengan niat bacaan. Ada kasus, dan itu sebenarnya termasuk kerawanan sekali di dalam masyarakat kita. Sedang sholat berjamaah, imam membaca satu ayat, wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni, imamnya lupa apa lanjutan ayatnya, qala inni, selama imam masih mengulang-ulang qala inni, maka makmum yang di belakang tidak boleh mengingatkan imam, inni ja'iluka linnasi imama. Kapan baru diingatkan imam? Apabila imam sudah menanti untuk dibukakan ayat ke depan. Qala inni, berhentilah imamnya. Barulah sunat untuk makmum yang hafal lanjutan ayat untuk mengingatkan, qala inni ja'iluka linnasi imama. Kalau tidak, maka batal sholat makmum atau putus mualat makmum, mualat Fatihah makmum. Dan ini tidak dipahami dengan baik. Apalagi sekarang sudah banyak orang-orang yang hafid Al-Quran, begitu imam ulang 2 kali saja langsung diingatkan dari belakang. Padahal selama imam masih mencoba untuk mengulang-ulang, jangan dulu diingatkan, karena imam belum memerlukan bantuan. Kalau imam sudah perlu bantuan, etikanya imam itu diam, dia berhenti untuk menanti dibukakan bacaannya. Jadi 2 hari yang lalu saya jadi imam salat maghrib di Masjid Jut Keung, sedang enggak pas ketika bernafas, bukan salat maghrib, salat Jumat, nafas sedang putus-putus. Saya baca surat Al-Jumu'ah, ketika sampai pada ayat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Putus nafas, saya ulang lagi, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasula. Putus nafas lagi, langsung diingatkan dari belakang. Padahal bukan lupa yang di depan, tetapi karena nafasnya putus, saya ulang lagi. Jadi etika mengingatkan imam apabila imam sudah berhenti, itu menunjukkan bahwa imam sedang menanti untuk dibukakan ayat ke depannya. Tapi banyak imam ketika sudah tidak ingat lagi ke depan, beralih kepada surat yang lain. Maka mengingatkan imam untuk lanjutan ayat itu memutuskan Fatihah apabila imamnya belum diam menanti dibukakan. Wa taqdimu nahwi subhanallahi qabla al-fathi yaqta'uha 'alal awjah. Mengingatkan imam tentang lanjutan ayat tidak disunatkan untuk diawali dengan kata subhanallah. Subhanallah itu hanya pada kesalahan imam yang apabila tidak diingatkan menyebabkan salat itu batal. Imam membaca Fatihah, ada ayat yang lupa, ditegur subhanallah. Kalau Fatihahnya lupa, ditegur dan diingatkan lanjutan ayat. Dulu pernah satu kali saya mengalami kasus, sudah lama, tahun sekitar 98, di Masjid Al-Ikhlas Kampung Keramat. Imamnya itu seorang bapak-bapak sudah lanjut usia, sekitar 80-an tahun ke atas. Beliau sudah berpulang ke rahmatullah, Allahumma. Saya berdiri tepat di belakang imam karena di tahun 98 itu saya ganti abu untuk isi pengajian di Masjid Al-Ikhlas. Itu sudah suasana konflik. Salat maghrib, imamnya membaca Fatihah, terlompat satu ayat, dan itu kasus yang sangat ganjil.
Beliau baca Fatihah rakaat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Lupa Ar-Rahmanir Rahim. Maka nanti Fatihah lupa. Saya tepat di belakang beliau. Maka untuk kesalahan itu saya ingatkan bunyi ayatnya. Ar-Rahmanir Rahim. Saya berkeras suara. Entah karena faktor usia pendengaran beliau sudah tidak normal lagi, beliau tetap lanjutkan. Saya ulang lagi sampai beliau rukuk, tidak lagi beliau ulang. Maka akhirnya saya niat farag sholat. Harusnya sholat beliau itu langsung saya gantikan posisi sebagai imam, karena tidak sah rakaat tersebut dan besar kemungkinan beliau tidak akan melanjutkan satu rakaat lagi setelahnya. Ataupun kalau beliau salam, saya bisa menegur, Pak Imam, ini sholatnya baru 3 rakaat, karena tadi rakaat yang pertama Fatihahnya tidak sah, akan panjang debatnya dan tetap berakhir fatal. Maka saya selesaikan sholat sendiri. Setelah salam baru saya ingatkan jemaah, di rakaat pertama imam kita tadi bacaan Fatihah kurang 1 ayat. Sudah saya ingatkan, mungkin pesannya tidak tersampaikan. Maka saya selamatkan sholat saya sendiri. Sekarang jemaah silakan mau ulang secara berjamaah atau ulang sendiri-sendiri. Ributlah sebagian jemaah, Pak Ustaz, kami kan mengaji kepada Anda, kalau memang sholat imam sudah batal, kenapa tidak langsung Anda gantikan? Saya jawab, itu ijtihad saya. Mungkin Anda semua paham bahwa posisi imam sudah digantikan, tetapi imam belum tentu tahu kenapa dia dikudeta. Saya langsung berdiri di belakang beliau menggantikan posisi beliau, dan beliau pun nggak mau kalah. Akhirnya 2 orang imam. Enggak masalah lah. Nanti selesai sholat saya ditempelkan banyak jam karuke. Padahal adabnya memang beliau sudah harus digantikan karena sholat beliau sudah batal. Itu kasus di dalam sholat. Makanya anomali di negeri kita ini sudah 1300 tahun syariat Islam di Aceh, tapi bahkan aturan dasar tentang sholat ini kita belum seragam pemahaman. Kenapa? Boleh jadi karena kelalaian dari guru-guru kita, para ulama, tidak mau pengajian di kampung-kampung. Boleh jadi karena warga kampung pun tidak mau mendatangi para ulama untuk bertanya. Syukurlah bahwa kita di masjid ini kita undang ustadz untuk pengajian, tapi belum tentu ustadz itu bersedia untuk mengisi pengajian. Saya lahir dan besar di kampung yang menjadi pagar pesantren, pagar dari pabriknya para ulama, pesantren Darussalam Labuan Haji di Aceh Selatan. Masjid di kampung itu namanya Masjid Baitur Rahim. Sebanyak itu orang alim yang diproduksi di tempat tersebut, tapi di masjid itu tidak ada seorang ustadz pun yang mengisi pengajian. Ketika tahun 2007 saya baru berkeluarga, 2005 saya kawin, 2007 baru lahir anak yang pertama, usianya hampir setahun. Saya tinggal di kampung tersebut selama 3 bulan berturut-turut, 2007. Saya datang ke masjid, sholat maghrib. Setelah beberapa hari saya datang, saya perhatikan memang tidak ada pengajian. Langsung saya berinisiatif bahwa antara maghrib sampai isya, hampir setiap malam saya isi pengajian. Ketika sudah berturut-turut saya isi pengajian, barulah ibu-ibu curhat, Tengku, kami cihagok banan tidak mengaji dahulu. Keluar bahasa Jawa ya. Kami cihagok banan tidak mengaji dahulu. Tapi nado siapa aja. Kami memang sangat senang ngaji seperti ini, tapi tidak ada seorang pun yang bersedia untuk mengajar. Bayangkan, itu ironi. Kampung di samping pabrik di samping pabrik para ulama, ternyata kampung itu sunyi dari pengajian. Dan itu bukan hanya di situ. Di mana Aceh? Aceh besar. Ada sebuah kampung yang bahkan di kampung itu tidak ada tengku. Bukan tidak ada imam, tidak ada tengku. Sampai Pak kecilnya cerita ke saya, kami di kampung ini Pak Ustaz, kalau ada kematian dan tahlilan doa bersama, itu kami impor tengku dari luar. Ada ustadz yang kami berlangganan untuk memimpin zikir apabila ada kematian.
Saya tanya, kenapa tidak dicari saja tengku yang tinggal tetap di Nasah? Apa perhitungan dan kalkulasinya? Kalau tengku itu kita undang tetap jadi imam Nasah, maka kita harus sediakan akomodasi untuk beliau, tempat tinggal, kemudian biaya hidupnya. Kalau cara kampung itu harus ada sepetak sawah untuk digarap sebagai sumber penghasilan tengku, dan kami tidak mampu. Padahal kampung itu juga di samping sebuah pesantren besar di Aceh Besar. Bayangkan, itu ironi. Maka tidak aneh bila Cet Keung itu dekat dengan kampus UIN tapi nggak ada sarjana di Cet Keung. Kenapa? Karena yang kuliah orang-orang jauh, yang mengaji orang-orang jauh. Buya kurung dedang-dang, buya damong rezeki ya. Itu penyakit kita. Maka tidak aneh sampai sekarang persoalan mendasar tentang sholat masih menjadi pertanyaan besar di sebagian besar masyarakat awam. Maka nauzubillah, untunglah bahwa kita sudah berinisiatif membuat pengajian seperti ini. Wa yu'idul Fatihata bi takhalluli sukutin tala fiha bihaitsu zada ala siktatil istirahah bila uzrin fihi ma'a jahlin wa sahwin. Falau kana takhallul dzikril ajnabi aw sukutit tawil sahwan aw jahlan aw kana sukutu litadzakkuri ayatin lam yadur. Dan wajib diulangi Fatihah apabila sudah berselang dengan diam yang panjang pada Fatihah tersebut, dengan sekadar kira-kira lebih dari diam istirahat. Diam istirahat itu yang jeda antara ayat dengan ayat. Apabila terjadi diam yang panjang bila uzrin, tanpa ada uzur. Tapi kalau ada uzur tidak ada masalah. Mana contoh uzur? Ada orang yang ketika sedang baca Fatihah tiba-tiba tertahan nafas karena ada dorongan angin, apakah bersendawa ataupun karena asam lambung dan lain sebagainya. Ma'a jahlin, apabila diikuti karena ketidaktahuan bahwa perkara itu dilarang, wasahwin, ataupun tahu tetapi dia lupa pada saat itu. Falau kana takhallulil dzikril ajnabi aw sukutit tawil sahwan aw jahlan, maka apabila adalah jeda zikir yang ajnabi ataupun diam yang panjang tersebut terjadi karena lupa atau karena ketidaktahuan, atau diam tersebut karena sedang mengingat ayat-ayat berikutnya, lam yadur, maka tidak merusak mualan. Benar dia diam. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi jarang sekali ada kasus orang baca Fatihah lupa ayat. Walaupun jarang bukan berarti tidak ada. Maka terjadilah kasus yang tadi saya sebutkan di Kampung Keramat. Dia lupa nyuku lanjutan ayat. Ada banyak kasus lupa itu di dalam sholat. Salah satunya saya pernah alami sholat di sebuah masjid. Ketika sampai waktu Isya, imam yang memimpin sholat ketika duduk di antara dua sujud menjadi lama. Saya tahu imam ini sedang ragu apakah ini lanjut sujud yang kedua ataukah ini duduk tasyahud, karena sudah lebih dari durasi normal. Nah, beliau sering berulang-ulang jadi imam. Memang panjang dulu antara dua sujud beliau, tapi sujud di saat itu sudah lebih panjang dari biasanya. Baru saya tahu ini imamnya lupa lanjutan, apakah akan sujud yang kedua ataukah akan duduk tasyahud. Maka dalam kondisi lupa begitu tidak cukup hanya dengan subhanallah, makin subhanallahnya makin bangai ibu. Apa yang saya lakukan? Saya ingatkan zikir untuk sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mendengar saya mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maka sujudlah imamnya. Allahu akbar. Kalau saya tidak ingatkan subhana rabbiyal a'la, hanya katakan subhanallah, yang makin goyang ibu. Ya subhanallah bu, ya subhanallah taala kadribu, pada sujud pada duduk. Menjadi bingung. Maka ada kondisi-kondisi di dalam salat itu yang kita perlu berimprovisasi. Tidak cukup hanya dengan subhanallah. Subhanallah itu kondisi normal. Maka kata Nabi, man nabahu syai'un fi salatihi falyusabbihir rijalu wa litusfiqin nisa. Innamat tasfiqu lin nisa. Barang siapa yang di dalam salatnya merasa ada sesuatu yang ganjil, hendaklah orang laki-laki bertasbih dan yang perempuan bertepuk tangan.
karena tepuk tangan itu hanya sunat untuk orang perempuan. Maka ayat ini, hadis ini sekaligus dipahami oleh para ulama, tidak boleh laki-laki bertepuk tangan karena menyerupai perempuan katanya. Padahal hadis itu tidak berbicara tentang tepuk tangan di luar sholat, itu tepuk tangan di dalam sholat. Maka walaupun ada kasus demikian jarang-jarang terjadi, tetap proses-proses itu semuanya menyebabkan menjadi uzur pada Fatihah itu menjadi terkendala sedikit, tapi tidak putus mualat, dimaafkan karena ada uzur. Walau li ghairi uzrin, kalau terjadi tanpa ada uzur maka putus mualat apabila terdiam lebih dari satu tarikan nafas ataupun lebih dari kadar diam untuk istirahat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 6:49 dan syuruk terbit matahari pada hari ini jam 6:52. Itulah enaknya tinggal di Aceh karena menjadi orang Indonesia yang sholat subuh paling telat di Indonesia. Tapi karena hari ini tetap masih hari kerja, walaupun pegawai tidak masuk kantor, tetapi masih ada yang wajib bekerja, mengantarkan eselon 1 ke kantor. Maka kita padakan kajian sampai di sini. Mungkin kita ambil waktu sedikit, sekitar 3 menit. Bila ada pertanyaan, disilakan dengan segala hormat. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat Rasulullah menyatakan ada 2 salat yang paling berat untuk orang munafik. Yang pertama salat Isya dan yang kedua salat subuh. Walaupun sangat berat, kalau orang munafik itu tahu bahwa kedua waktu salat itu di masjid dibagi sembako, la atauhuma walau habwa, pasti mereka akan mendatangi salat subuh dan salat Isya walaupun dengan cara merangkak-rangkak. Maka indikasi melihat orang munafik atau calon pemimpin yang munafik, tinggal perhatikan saja salat subuh dan salat Isyanya. Maka sekarang karena baru tahun 2023, itu calon kepala daerah dan calon legislatif belum tergerak untuk salat subuh berjamaah. Maka kalau kita ingin tahu calon pemimpin kita ke depan di Banda Aceh dan di Aceh itu munafik atau tidak, coba ingat-ingat kembali rekam jejaknya terkait salat subuh dan salat Isya. Kalau memang dulunya rutin salat subuh salat Isya, berarti bebas dari sifat munafik dari sisi indikator tersebut. Walaupun masih mungkin juga munafik, karena munafik dari sisi yang lain, subuh rutin tapi bohongnya pun tidak kurang. Itu salah satu indikasi untuk melihat apakah ada unsur munafik pada dirinya ataupun tidak. Itu yang pertama. Maka kata hadis Nabi ini untuk memberikan indikator bagaimana kita mengetahui seseorang itu munafik atau tidak. Yang kedua, ketika para ulama menyusun urutan fadilah salat berjamaah, ada 7 tingkatan. Jamaah paling tinggi derajat itu pada salat Jumat karena memang syaratnya berjamaah. Urutan yang kedua, salat subuh di hari Jumat. Yang ketiga, baru salat subuh di hari-hari yang lain. Yang keempat, salat Isya. Yang kelima, salat Asar. Yang keenam, salat Zuhur. Dan yang ketujuh, salat Maghrib. Maka urutan fadilah berjamaah pada salat Maghrib itu urutan yang paling akhir. Setelahnya hanya ada salat sunat dan salat berjamaah pada salat-salat sunat. Tapi karena kita umat Islam di Aceh ini sangat qanaah, kita nggak perlu surga itu tinggi-tinggi sekali fasilitasnya. Makanya hanya ramai jemaah pada salat maghrib. Salat subuh takut nanti surganya terlalu banyak untuk kita. Makanya salat subuh sedikit.
Nah, keistimewaan, salah satu keistimewaan subuh hari Jumat, kalau pada sholat yang lain selain sholat subuh hari Jumat, tidak boleh imam secara khusus merencanakan sujud tilawah. Kalau sengaja direncanakan, batal sholat tersebut. Tapi khusus untuk sholat subuh hari Jumat, imam boleh merencanakan sujud tilawah dengan catatan ayat yang dibaca mesti ayat Hamim Sajadah. Tapi kalau ayat yang lain dibaca dengan niat dari awal memang ingin sujud tilawah, maka sholat itu sudah batal sejak dari awal. Makanya pengenalan dan sosialisasi sujud tilawah hanya mungkin dilakukan pada sholat subuh hari Jumat. Karena itulah muncul komunitas subuh Jumat berkah. Mereka ciri-cirinya sholat subuhnya dipimpin oleh imam yang hafal ayat sajadah. Tidak boleh dengan ayat yang lain. Maka saya khawatir satu ketika diundang menyampaikan tausiah pada sholat subuh Jumat berkah ini di sebuah masjid, dan ternyata imamnya tidak membaca surat sajadah, beliau membaca surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq di akhirnya juga ada sujud tilawah, wasjud waqtarib, sujud tilawah. Lalu bangkit lagi, beliau lanjutkan baca surat setelahnya. Kalau ini direncanakan dari awal, maka sholat itu sudah batal. Cuma sebagai makmum kita tidak diajarkan untuk curiga, kita diajarkan untuk berbaik sangka. Maka imam yang harus paham bahwa sujud tilawah tidak boleh direncanakan. Misalnya pagi ini saya ajarkan tentang hukum sujud tilawah dan prakteknya, lalu oleh imam berinisiatif sholat maghrib nanti untuk mengajarkan jemaah, maka diingatkan, Bapak dan Ibu sekalian, karena tadi subuh Pak Ustadz sudah ajarkan sujud tilawah, maka kita praktek pada sholat maghrib ini. Nanti rakaat pertama saya akan baca surat bulan pada ayat sekian, saya akan sujud, nanti Bapak dan Ibu sujud semuanya. Kalau imam melakukan demikian, sholat maghrib itu batal. Hanya boleh direncanakan pada sholat subuh. Makanya sholat subuh hari Jumat itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Khairu yaumin tala'at fihi syamsu, hari yang terbaik yang matahari terbit padanya. Terima kasih. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Sudah terbit matahari, syuruk jam 6:53, sekarang jam 6:55. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un wal ma'ab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma 'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Amin rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.